Begitu wanita itu keluar untuk mencari makanan, ia melihat ada dinding tinggi di luar, tepat di tempat yang sebelumnya merupakan lorong. Dinding itu begitu kokoh hingga cahaya maupun udara pun tidak bisa menembusnya. Ia mengira mungkin pacarnya sedang bercanda, tapi ketika ia membuka jendela, yang terlihat hanyalah dinding hitam yang sama dari segala arah. Kedua ponsel mereka mati, tidak ada sinyal, tidak ada wifi. Saat mereka mendekati dinding itu, layar ponsel mulai bergetar hebat, seolah ada kekuatan magnetik di baliknya. Mereka mencoba mengebor dinding hitam itu, tapi tidak ada hasil. Bor listrik yang digunakan dengan kekuatan penuh pun terbakar, tanpa meninggalkan goresan sedikit pun pada dinding. Mereka mencoba membuat lubang dari semua sisi, jendela, pintu, dan tembok, namun seluruh apartemen ternyata tersegel dari luar. Mereka mendengar suara dari apartemen sebelah, lalu membuat lubang di dinding, dan melihat bahwa pasangan tetangga juga terperangkap. Semua orang kemudian mencoba melarikan diri bersama, tapi dinding hitam yang sama mengelilingi mereka dari segala arah. Bahkan pasokan air pun terputus. Ketika benda logam menyentuh dinding itu, benda tersebut menempel. Beberapa detik kemudian, dinding mulai bergetar dan menyebabkan luka. Saat itu mereka mendengar suara pertengkaran dari apartemen sebelah. Mereka memperbesar lubang dan melihat seorang wanita tergeletak di lantai. Tapi wanita itu berkata bahwa itu masalah pribadi. Menghancurkan dinding tampak sebagai satu-satunya pilihan. Seseorang mencoba menggunakan kapak, tapi tidak berhasil. Kemudian seseorang teringat bahwa gedung itu dibangun di atas bunker tua. Mereka menghancurkan lantai dan turun ke bawah. Di sana mereka menemukan seorang pria tua yang tidak mengizinkan siapapun lewat. Cucu perempuannya menjelaskan bahwa ini saatnya untuk bertahan hidup dan bahwa semua orang harus bekerja sama. Di bawah mereka menemukan kamera pengawas. Seseorang sedang mengamati mereka. Mereka mencurigai pemilik gedung yang tinggal di apartemen sebelah. Mereka menghancurkan dinding dan menemukan sang pemilik telah tewas. Misterinya semakin dalam. Di lantai lain mereka menemukan orang asing yang mengaku sebagai teman seorang penghuni yang meninggal malam sebelumnya dalam keadaan mencurigakan. Malam yang sama saat dinding hitam muncul, ia percaya bahwa mungkin dunia telah berakhir dan dinding-dinding itu adalah semacam perisai pelindung. Semua orang mulai turun lebih dalam. Mereka menemukan pintu lain, namun di baliknya juga ada dinding hitam yang sama. Ini sudah jelas dinding ini bukan dinding biasa. Untuk membukanya dibutuhkan semacam logika atau kode. Mereka membentuk dua tim. Satu mempelajari buku manual lama, satu lagi memeriksa apartemen milik sang pemilik dan menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dalam laci mereka menemukan remote control. Mereka menaburkan tepung di dinding untuk menebak kata sandi berdasarkan sidik jari. Ketika ruangan terbuka, mereka menemukan bahwa sang pemilik telah memasang kamera tersembunyi di seluruh rumah. Sementara itu terungkap bahwa Anton, seorang mantan penghuni, pernah bekerja di perusahaan pertahanan nano bernama Epson. Temannya Yuri telah membunuhnya dan menghapus semua bukti. Seorang tetangga yang berprofesi sebagai programmer berhasil memulihkan program Anton dan menginstalnya di ponselnya. Ketika dijalankan muncul 4 tombol kotak di dinding. Saat ditekan dalam urutan yang benar terjadi reaksi. Ana mencobanya, mengulurkan tangannya, tapi dinding menyerap dan membunuhnya. Marvin sangat terpukul. Kemudian si tetangga mengingat berapa kali lampu di kamar Anton berkedip berdasarkan rekaman kamera. Itulah kata sandinya. Ia memasukkan urutannya dan dinding mulai terbuka. Saat itu juga Yuri muncul. Oli jatuh. Si tetangga melompat mengejarnya, mengangkatnya, dan bersama-sama mereka memasukkan kata sandinya.